yaitu dari Bandung, Mas Ari Cherry. Ya, Mas Ari Cherry ini memang sering mengikuti kajian-kajian di YouTube ini, beliau ini. Ya, dan sekali waktu beliau juga sering hadir ke Cadang Pinggan. Bahkan sering ikut ke majelis zikir Tegal Agung. Ya, selamat malam Mas Ari Cherry. Ya. Pertanyaan adalah, selama ini mindset kita tentang Al-Quran hanya sebatas hukum, halal, haram, boleh dan tidak boleh, terus itu saja. Padahal banyak mutiara-mutiara dalam Al-Quran yang jarang sekali kita sentuh, apalagi kita gali. Mohon pandangan Buya dalam hal ini, kata Mas Ari Cherry. Demikian Buya. Ya, ini satu motivasi besar untuk umat manusia yang tidak tersentuh oleh para mufassirin, para ulama. Maaf, bukan menyalahkan, karena bagaimanapun memang para mufassirin dulu kan belum ada sains teknologi yang maju seperti sekarang kan. Ya, jadi itu pun saking cerdasnya mereka bisa menafsirkan pada zaman masih dalam keadaan yang sangat terbatas itu. Seperti satu ayat, satu surat ini, surat pendek Al-Qisar, ketika Allah memberikan kemenangan kepada umat Islam. Idza jaa nasrullahi, menang, wal fathu, dan kota Mekah bisa ditaklukkan, wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan banyak orang-orang pada masuk, fi dinillahi, dalam agama Allah, afwaja, berbondong-bondong. Itu kan ayat pendek kan. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pertanyaan saya, orang Mekah itu setelah dikepung oleh tentara Islam, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Menurut Anda, mereka masuk Islam itu secara terpaksa apa sukarela? Nabi Muhammad mengakui enggak? Mengakui kok. Terpaksa atau dipaksa terserah lah bagaimanapun, tapi yang sebenarnya memaksa. Kalau terpaksa kan dari dirinya sendiri, ya kan begitu. Mau ngumpet di mana? Sedangkan dua tempat aman itu Ka'bah dan rumahnya Abu Sufyan. Man dakhalahu kana amina. Pertanyaan saya, kenapa Abu Sufyan sebagai otak intelektual, pelaku intelektual dalam rancangan membunuh Nabi Muhammad berulang-ulang, dan itu otaknya Abu Sufyan. Abu Jahal orang goblok gitu, nurut aja, ya nggak pakai otak dia mah, otaknya kan Abu Sufyan. Kenapa taklukan kok boro-boro dihukum, dibunuh, malah diberi kedudukan sebagai rumah mulia yang bisa menyelamatkan orang, ya kan? Itu satu pertanyaan. Nah, setelah menang, lalu kita merespon mendapat kemenangan. Pertanyaan saya, menaklukkan kota Mekah itu bukan tugas kecil. Sebab pada saat menaklukkan kota Mekah itu perjuangan terakhir yang akan menjadi the turning point, akan menjadi titik balik dari yang sangat menentukan, to be or not to be. Kalau menang selesai semuanya, kalau kalah habis. Dengan semua kekuatan dikerahkan. Artinya ini kemenangan besar. Setelah itu responnya fasabbih bihamdi rabbika, membaca tasbih. Subhanallah, 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 ping 33. Bihamdika, lalu alhamdulillah, alhamdulillah. Wastaghfirhu, baca istighfar. Nggak masuk akal. Masa kita dikasih kemenangan yang besar luar biasa cukup dengan bertasbih subhanallah, subhanallah,
Kecil banget, nggak masuk akal begini. Nah ini kan motivasi yang luar biasa dan tidak terjangkau oleh mereka. Fasabbih itu bukan baca tasbih, artinya mengembalikan, memulihkan kota itu dari kehancurannya, mengembalikan stabilitasnya. Bekerja keras, harus banting tulang, bekerja keras dengan sungguh-sungguh. Fasabbih, karena sabbah itu maknanya bukan baca tasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di bumi, langit dan di bumi itu semuanya bergerak, berputar dan bekerja non-stop. Bihamdika, semua yang kau lakukan itu adalah harus dengan sukarela. Jangan ada keterpaksaan, dengan rasa gembira dan senang. Dibangun kembali kota Mekah, dipulihkan kembali keamanannya. Setelah itu wastaghfirhu, berrekonsiliasi. Jangan ada dendam di antara kita. Yang menang sudah, aku adalah pemimpinmu. Yang dulu musuhku, yang dulu kawanku, sekarang adalah rakyatku semuanya. Akan ku sayangi semuanya. Bayangkan, jangan ada dendam. Pemenang itu bukan menghancurkan seluruhnya. Sudah menang, sudah menang. Rekonsiliasi. Bayangkan, di dunia ini ada satu tokoh dunia yang mampu mengamalkan ini. Namanya Nelson Mandela. Dia menumbangkan pemerintahan apartheid yang dulu membedakan kulit hitam dan kulit putih, sampai dia di penjara 20 tahun. Begitu dia jadi presiden, dia fastaghfirhu, diberi ampunan semuanya, tidak ada dendam, dan sekarang negara itu terbangun dengan baik. Tetapi sayang umat Islam tidak ada yang menghargainya karena dia bukan orang Islam. Karena pikirannya, karena dia bukan orang Islam, bagaimanapun baiknya nantinya pasti masuk neraka. Kok rendah banget selera kamu ini? Kok rendah banget selera kamu ini? Tolong dong, ini dunia. Siapapun berbuat baik, tolong apresiasi. Jangan karena dia bukan Muslim lalu kamu tidak pernah apresiasi. Hargai dong kebaikan orangnya. Betul nggak begitu? Ya iya. Urusan akhirat mah wallahu a'lam. Nanti yang memutuskan Allah, bukan kita. Sepertinya kamu yakin masuk surga ya? Yakin tak? Allah sendiri mengatakan innallaha yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Yang masuk surga siapa? Apa Anda, apa Nelson Mandela? Serahkan Allah. Surga milik siapa? Yang menentukan siapa? Tidak perlu rekomendasi Anda. Iya, Allah hak dia kok. Ya ini kita kadang-kadang seolah berbicara seperti Tuhan juga. Nerakanya siapa? Lu pernah bikin neraka? Ya sudah, jadi dengan bahasa yang indah, ya boleh nggak kalau saya mendoakan mudah-mudahan Nelson Mandela diampuni segala dosanya oleh Allah. Amin. Boleh nggak? Mereka juga senang kan? Dan kita juga mengatakan ini tuntunan Al-Quran. Karena Allah yang menentukan siapa yang diampuni dan siapa yang dihukum, Allah yang menentukan. Innaka tu'adzibu man tasya wa taghfiru man tasya. Betul? Jadi tolonglah Tuhan kita ini mutlak. Yaf'alu ma yurid. Paham enggak? Allah berbuat sekehendak dia. Jangan kau katakan Allah harus ikut aturan, enggak ada. Apalagi aturan hukum, aturan undang-undang alam pun tidak tunduk dengan undang-undang alam ini. Betul enggak? Allah sampai sekarang masih kekuasaan mutlak untuk menghentikan undang-undang alam yang berlaku permanen. Allah bisa bikin api itu dingin, ya narukuni bardan, baik api dinginlah kau, dingin. Bisa enggak? Ya iya, makanya saya ingin berkata bahwa pada akhirnya ini banyak ayat-ayat motivasi dalam Al-Quran
yang tidak pernah tersentuh. Jadi gimana? Nggak tahu bagaimana memaknainya. Inna a'tainakal kautsar. Kautsar dia telaga di sorga. Yang masih di dunia kok telaga sorga. A'taina kan sudah diberikan. Artinya kenikmatan yang banyak ini. Kok telaga haud? Ini kan juga saya bertanya. Artinya kita dalam hidup ini itu harus selalu menyadari bahwa Allah memberikan kita banyak kenikmatan, memberikan banyak potensi, banyak energi, banyak kekuatan, banyak rekayasa, banyak pikiran, otak, perasaan, semuanya ini terlalu banyak sekali. Artinya Anda yakini Anda bisa berbuat banyak di dunia ini. Yang penting fasalli li rabbika, berkomunikasi yang intensif dengan Tuhanmu. Ya, jaga kualitas dirimu yang baik. Jangan takut apa kata orang. Jangan pernah dengarkan kata orang. Dibilang kamu ngayal, pemimpi besar, nggak usah. Yang penting kamu fasalli li rabbika, wanhar. Mulai kita berkorban untuk masyarakat kita. Tolonglah yang susah. Apapun yang bisa kau tolong. Orang yang susah itu perlu kamu tolong. Tidak mesti harus banyak. Karena orang yang susah juga tidak minta banyak kok. Paham nggak? Sekalipun menyeberangkan nenek-nenek mau nyeberang jalan kamu bantu, itu sudah kebaikan. Pengorbanan. Wanhar, berkorban. Silakan tolong sekitar kamu. Punya tujuan bukan proposal, minta sumbangan. Berbuat baiklah dulu kamu itu, wanhar. Nanti di penghujungnya inna syani'aka, yang menghalangi kamu, yang mencaci maki kamu, yang mengejek kamu, huwal abdar, akan tumbang dengan sendirinya. Ini ayat motivasi, kemana larinya saya nggak paham. Membangun semangat kita kok nggak paham gimana sih? Malah sekarang yang disanjung-sanjung, yang dimeriahkan hanya lagu-lagunya saja. Tapi itu juga tidak jelek ya, saya juga setuju, boleh. Tapi yang ini jangan ditinggalin dong. Enggak dong, itu silakan, go ahead, silakan. Dan itu biayanya triliun ya. Triliun loh biayanya itu untuk musabaqah tilawah tuh. Maksud saya jangan berhenti kepada masalah lagunya saja. Yuk kita lanjutkan, kira-kira musabaqah itu musabaqah fahmil Quran. Nah itu dia, kan begitu. Oke, saya kira gitu aja dah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan untuk yang belum bisa terjawab, insya Allah dalam kesempatan yang lain. Atau tulis saja kepada admin, kan gitu, nanti dijawab oleh admin ya. Enggak, silakan. Yuk, maka bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.